Tuhanlah yang mencari manusia. Ini adalah prinsip Kristen. Kristen beda dengan seluruh agama di seluruh kolong langit ini. Seluruh agama itu mengajarkan manusia cari Allah. Manusia yang berdosa, manusia yang cari Allah. Manusia cari Allah dengan cara beribadah. Manusia cari Allah dengan cara berbuat amal. Manusia cari Allah dengan kesalehan-kesalehannya. Manusia cari Allah di dalam agamanya. Seluruh agama mengajarkan demikian. Tapi Kristen itu terbalik. Kristen mengajarkan manusia tidak bisa cari Allah. Yang memungkinkan bukan HP cari orangnya, tapi orangnya cari HP-nya. Bukan dompet cari manusia, manusia cari dompetnya. Jadi bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Di sini kekristenan terbalik dari seluruh sistem agama yang ada. Ide ini datang sangat awal sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kita lihat Kejadian 3, 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Mereka tidak cari Allah, sebaliknya bersembunyi, lari, sembunyi dari Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Berarti Tuhanlah yang cari manusia. Manusia berdosa tidak cari Allah, justru sembunyi dari Allah. Allah lah yang mencari manusia berdosa itu. Kita bisa bandingkan dengan Yeskiel 34 ayat 16. Di sana dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Berarti memang yang cari itu adalah Allah. Allah cari manusia, bukan manusia cari Allah. Kalau manusia cari Allah, berarti Allah yang hilang, lalu kita yang cari. Padahal kita yang hilang, kita yang sesat. Kalau kita yang hilang, kita sesat. Kitalah yang harus dicari, bukan kita mencari Allah. Maka dua konsep ini penting. Pertama adalah manusia tidak bisa cari Allah. Kedua, Allah yang cari manusia. Kalau memang begitu, terus bagaimana dengan ayat kita tadi? Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan. Ayatnya disuruh cari Tuhan. Bukan hanya itu, ada banyak ayat. Contohnya, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan masih banyak ayat yang suruh kita cari Tuhan. Tadi saya bilang dan saya tunjukkan ayat-ayatnya, manusia tidak bisa cari Tuhan. Tapi sekarang ayat-ayat ini bilang manusia bisa cari Tuhan. Apakah ini bertentangan? Tidak. Manusia bisa cari berkat Tuhan. Manusia bisa cari keamanan dari Tuhan. Manusia bisa cari damai dari Tuhan. Manusia bisa cari berkat perlindungan dari Tuhan. Tapi tidak mencari Tuhannya. Banyak orang hanya cari keuntungan dari Tuhan. Tapi Tuhannya sendiri tidak mereka cari. Sebetulnya adalah manusia sama sekali tidak bisa cari Tuhan. Tapi mengapa ayat-ayat itu suruh cari Tuhan? Begini, manusia bisa cari Tuhan kalau Tuhan sudah cari dia lebih dulu. Ada lagu tua, dulu saya jauh dari jalan Tuhan. Orang yang berdosa terhilang, tapi Tuhan cari, Tuhan temukan. Setelah Tuhan cari, Tuhan temukan, Tuhan bekerja di dalam hatinya, baru dia bisa cari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dulu, tidak ada manusia bisa cari Tuhan. Kok tiba-tiba saudara bilang, kok ada kerinduan cari Tuhan? Kok ada kerinduan berdoa? Kok ada kerinduan menyanyi? Kok ada kerinduan belajar firman? Kerinduan itu bukan datang dari saudara. Karena Tuhan sudah bekerja di dalam dirimu. Karena dia dalam tanda petik telah mengerjai kamu di dalam hatimu. Baru kamu bisa sadar dan cari dia. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita sampai buat kita cari dia, itu yang dalam bahasa kitab suci disebut dilahirkan kembali atau lahir baru. Sekarang coba pikir, kita semua tadi kan mati. Kalau sudah mati, kita mayat. Kalau ada mayat di sini, saya tanya, goyang seibabi ada respon? Tidak. Goyang uang satu gepok di matanya ada respon? Tidak ada. Kili-kili ada respon? Tidak ada. Kenapa? Mati. Maka mayat yang mati dikasih apapun secara jasmani tidak bisa respon. Begitu juga manusia mati rohani, dikasih apapun secara rohani tidak bisa respon. Dikasih firman, dikasih doa, dikasih nyanyi, kasih lagu, apapun tidak bisa respon. Terus bagaimana supaya mayat tadi bisa respon seibabi? Caranya apa? Hidupkan dia dulu. Kalau dia sudah hidup, nanti dia bisa respon. Tidak dikasih seibabi pun dia bangun, dia cari. Kalau dia sudah hidup, nah kita ini sudah mati secara rohani, tidak bisa merespon semua yang rohani. Bagaimana supaya respon? Tuhan hidupkan kamu dulu. Nah, proses Tuhan menghidupkan kamu dan aku ini, itu yang namanya dilahirkan kembali. Jadi ingat, lahir kembali itu tidak sama dengan bertobat. Lahir kembali tidak sama dengan percaya. Gara-gara lahir baru kamu bisa percaya. Setelah dia mayat rohani, dikasih
Tuhan lahirkan dia kembali, lahir baru. Setelah itu, kasih Injil, dia mengerti. Kasih firman Tuhan, dia mengerti. Tantang terima Yesus, dia mengerti. Kenapa? Karena dia sudah dilahirkan kembali. Jadi lahir baru itu terjadi sebelum percaya. Lahir baru terjadi sebelum dia bertobat. Karena tanpa kelahiran baru, dia tidak mungkin bertobat, dia tidak mungkin percaya. Kamu ajak dia datang KKR pun, dia hanya datang cari hiburan. Tapi kalau dia dilahir barukan oleh Tuhan, Tuhan mengerjai dia, mulai muncul kehidupan, dan dia mulai sadar, dan dia mulai cari Tuhan. Nah, berarti ayat-ayat itu tidak bertentangan. Manusia pada dasarnya tidak bisa cari Tuhan. Tapi setelah Tuhan lahir barukan dia, maka sekarang dia bisa mencari Tuhan. Kalau begitu, sebenarnya saya bisa cari Tuhan karena Tuhan cari saya lebih dulu. Saya bisa cari Tuhan karena Tuhan bekerja bagi saya di dalam saya terlebih dahulu. Berarti sebenarnya bukan saya yang temukan Tuhan, tapi Tuhan yang temukan saya. Saya kasih satu kata-kata dari seseorang. Dia berkata, sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Setelah dia temukan aku cari dia. Dan sekarang aku ketemu dia. Saudara-saudara, kalau begitu Allah lah yang cari kita. Lalu dengan cara apa Allah cari kita? Lukas 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu berarti cara Allah mencari manusia, yaitu lewat Yesus Kristus. Allah ada di sorga, tapi kenapa dia harus datang sebagai manusia yang kita rayakan di dalam Natal? Orang-orang agama lain selalu berkata, bagaimana sih kok orang Kristen sih imannya terlalu repot? Allah mau selamatkan manusia, repot sekali. Pakai acara datang ke dalam dunia lah, pakai mati di atas kayu salib. Kalau Allah mau selamatkan, ya selamatkan saja. Ya saya jawab, karena Allahmu dan Allahku tidak sama. Allahmu mungkin bisa menyelamatkan orang begitu saja, Allahku tidak bisa. Kenapa? Allahku adil. Kalau Allahku adil, maka setiap dosa harus dihukum. Tidak bisa ada dosa yang tidak dihukum. Allah harus hukum orang berdosa. Tapi karena Allah mencintai manusia, maka dia mau mengganti hukuman. Terima hukuman manusia. Hukuman manusia berdosa apa? Mati. Kalau Allah mau mengganti hukuman manusia, Allah harus mati. Kalau Allah harus mati, bagaimana Allah bisa mati? Kalau Allah tinggal di surga, siapa bisa bunuh Allah? Kalau begitu, supaya Allah bisa mati, maka dia harus jadi manusia. Seorang Islam bertanya pada saya, Yesus itu Allah? Ya. Allah kok bisa mati? Lalu saya tanya, kalau Allahmu mau mati bisa atau tidak? Allahmu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Bisa semua. Kalau Allahmu mau bikin apa bisa? Ya. Kalau Allahmu mau mati bisa atau tidak? Tapi kan Allah tidak bisa mati. Iya, saya tanya, kalau mau mati bisa tidak? Allah saya mau mati, tapi karena Allah tidak bisa mati, Allah datang sebagai manusia supaya bisa dibunuh mati. Yang lain berkata, bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri di atas kayu salib saja tidak bisa? Bagaimana mau jadi juru selamat dunia kalau dia tidak bisa selamatkan diri dari atas salib? Saya tanya, ngapain dia mau selamatkan diri? Toh dia datang untuk mati. Kalau Yesus menyelamatkan diri dari kayu salib, artinya lebih baik tidak usah datang. Dia datang memang untuk mati. Semua kita lahir untuk hidup, tapi dia satu-satunya yang lahir untuk mati. Nah, dengan kematiannya itulah dia mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Berarti Allah cari manusia di dalam Kristus. Perhatikan ini baik-baik. Allah tidak, manusia tidak bisa cari Allah. Yang benar, Allah cari manusia. Tapi dengar baik-baik, Allah hanya punya satu cara mencari manusia, dan cara itu di dalam Kristus. Di luar Kristus, Allah tidak pernah mencari manusia dengan cara lain. Itulah sebabnya orang mau selamat, orang mau sampai pada Allah dengan cara lain, dengan jalan lain tidak bisa. Makanya tadi kita nyanyi-nyanyi itu ya, Yesus jalan keselamatan, aku jalan keselamatan, tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa hanya Yesus? Karena dia satu-satunya cara Allah mencari manusia. Menolak Yesus, kamu menolak satu-satunya cara. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya khotbah KKR dengan tema Yesus satu-satunya jalan keselamatan, lalu orang bertanya, Pak, mengapa Allah hanya menyediakan satu jalan? Bukankah Allah bisa banyak jalan? Allah Maha Kuasa. Tidak ada jalan saja, dia bisa buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kalau Allah bisa buka jalan saat tiada jalan, mengapa untuk jalan ke surga dia hanya menyediakan satu jalan? Mengapa hanya ada satu jalan?
Lalu saya mulai jelaskan, ingat, Allah mau supaya manusia selamat. Tapi karena Allah adil, maka harus ada juru selamat. Juru selamat itu harus punya 2 syarat. Syarat pertama juru selamat adalah harus manusia. Kenapa? Yang berdosa manusia, bukan kambing. Karena bukan yang berdosa bukan kambing. Bukan malaikat, karena yang berdosa bukan malaikat. Manusia berdosa, juru selamat harus manusia. Syarat kedua, juru selamatnya tidak boleh berdosa satupun. Tidak boleh. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga harus mati. Justru juru selamatnya butuh juru selamat. Karena syarat masuk neraka dosa 1. Tahu dari mana? Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa. Upah dosa, 1 dosa maut, 1 dosa masuk neraka, 1 dosa binasa. Jadi kalau juru selamatnya berdosa 1 saja, juru selamatnya harus masuk neraka. Maka jadi juru selamat tidak boleh ada 1 dosa. Maka jadi juru selamat itu 2 syarat. 1, manusia. 2, tidak boleh ada dosa sama sekali. Sekarang coba cari juru selamat di mana seperti itu. Pertama, manusia banyak, berdosa, semua berdosa. Cari di dunia, manusia banyak. Syarat pertama ada, syarat kedua tidak bisa terpenuhi. Kalau begitu, mari kita jangan cari di dunia, cari di atas. Cari di sorga, adakah yang tidak berdosa? Ada. Allah. Berarti syarat kedua, Allah itu tidak berdosa. Maka syarat kedua terpenuhi. Tapi syarat pertama tidak bisa. Kenapa? Karena Allah bukan manusia. Jadi bagaimana menghasilkan? Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lalu bagaimana ada manusia tidak berdosa? Manusia tidak berdosa itu harus dihasilkan begini. Allah yang tidak berdosa harus jadi manusia. Tapi Allahnya tidak boleh hilang. Kalau Allahnya hilang jadi berdosa. Maka dia harus tetap Allah. Tapi dia harus manusia. Tapi dia manusia tidak bisa tiba-tiba turun dari langit. Nanti orang tanya, lu manusia dari mana? Dia harus manusia yang datang dari sejarah manusia. Dia harus ada hubungan genetika dengan Adam. Harus ada hubungan genetika dengan Abraham, Ishak, Yakub. Dan itulah sebabnya dia harus lahir dari seorang manusia, yaitu Maria. Maka dengan lahir sebagai manusia, dan dengan lahir dari Maria, dia manusia. Tapi dia tidak boleh hilang Allahnya supaya dia tidak berdosa. Maka sekarang muncullah satu manusia tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Manusia tidak berdosa, satu-satunya dalam sejarah hanya Yesus Kristus. Tidak pernah ada manusia begini. Nah, kalau begitu, Allah tidak menyediakan banyak manusia yang tidak berdosa. Satu-satunya melihat dosa manusia, Allah harusnya lempar semua ke neraka. Tapi dia sayang kita, makanya dia masih kasih 1. Maka jangan bertanya mengapa hanya ada 1 jalan. Tanyalah mengapa masih ada 1 jalan. Mestinya tidak ada. Dan lewat Kristus itulah Allah mencari kita. Dan satu-satunya agama yang punya juru selamat itu cuma Kristen. Belajarlah semua agama di dunia ini tidak punya juru selamat selain Kristen. Karena itu punya Yesus, punya juru selamat satu-satunya. Tidak punya Yesus, tidak punya juru selamat. Saya bilang tadi, Allah adil, harus hukum. Hukuman tidak bisa ditiadakan. Hukuman hanya bisa dialihkan. Saya ulang, hukuman tidak bisa ditiadakan. Hukuman hanya bisa dialihkan. Dialihkan kemana? Kalau bukan, kan hukumannya harus kamu yang terima. Harus kamu. Tapi ada kemungkinan dialihkan? Ada. Dialihkan ke siapa? Dialihkan ke juru selamat. Jadi, kalau hukumanmu dialihkan ke juru selamat, kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak punya juru selamat, dialihkan ke siapa? Kamu tanggung sendiri. Seorang Islam menulis di Facebook kepada saya, orang Kristen itu sedikit-sedikit juru selamat, sedikit-sedikit juru selamat. Itu namanya mental kerupuk. Dia bilang, saya orang berdosa. Kalau saya yang berdosa, saya tidak perlu juru selamat. Kalau memang saya harus masuk neraka, saya akan terima hukuman di neraka dengan lapang dada. Saya bilang, ya, karena kamu tidak bayangkan seperti apa neraka itu. Karena kamu tahu, Yesus itu harus menanggung hukuman murka Allah untuk orang berdosa yang harus diterima di neraka. Tapi Yesus anak Allah saja, waktu melihat murka Allah, dia gentar, dia takut sampai keringat menetes seperti darah di Taman Getsemani. Lalu dia berseru, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Yesus anak Allah gentar terhadap murka Allah karena dia telah melihat tsunami murka Allah yang sebentar beberapa jam lagi akan dia terima. Kalau Yesus anak Allah saja takut terhadap murka Allah, siapakah kamu yang berani lapang dada di hadapan murka Allah? Saya jamin satu hari nanti dadamu akan bolong-bolong semuanya dan kesombonganmu akan hancur. Kristen satu-satunya agama yang punya juru selamat. Karena itu, kalau sudah punya juru selamat, jangan lepaskan juru selamatmu hanya karena kekayaan. Jangan lepaskan juru selamatmu hanya karena kedudukan. Jangan lepaskan juru selamatmu hanya karena cowok, hanya karena cewek, hanya karena laki-laki, hanya karena perempuan. Saya selalu bilang, jangan orang pernah tanya saya, Pak, maukah Bapak meninggalkan Kristen dan masuk Islam? Saya jelaskan, kasih dia panjang lebar. Lalu saya bilang, masakan ku buang emas ini dan ku ganti dengan seng. Kita punya juru selamat. Jangan pernah lepaskan itu. Semua yang lain
cari Allah. Tapi di dalam Kristus Allah cari manusia. Sekarang saya mau kasih kata-kata dari buku saya seperti ini. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang. Dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya lah manusia yang terhilang dan Allah lah yang mencarinya. Juga kalau manusia cari Allah, bagaimana bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil tidak menemukannya. Kalau saudara percaya pada Kristus, maka sesungguhnya Allah telah menemukan saudara di dalam Kristus. Tapi yang sampai hari ini belum percaya Yesus, Kristen tapi Kristen KTP, Kristen tapi masih hidup dalam dosa, Kristen yang aktif di gereja tapi tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat, kamu masih terhilang. Sekalipun terhilang dalam gereja, berilah dirimu ditemukan Allah di dalam Kristus. Dan kita cari Allah, tapi Allah cari kita. Dan sekarang Allah sudah cari kita dalam Kristus, dan Kristus ditawarkan kepada kita. Dan intinya adalah siapa yang terima Kristus, dia diselamatkan. Itu menentukan hidup mati kita. Saya pernah berikan cerita, seorang anak kecil bawa jangkrik di dalam tangannya. Lalu dia menghadap satu profesor, dia bilang, "Pak Profesor, menurut Profesor, ini jangkrik ini hidup atau mati?" Dia mau jebak Profesor ini, karena jangkrik ini ada hidup. Kalau Profesor bilang jangkriknya itu hidup, maka dia akan ramas ini jangkrik. Lalu dia, wah mati. Tapi kalau Profesor bilang jangkriknya itu mati, maka dia tinggal buka, wah hidup. Jadi dia siap jangkrik ini jebak Profesor. Profesor, jangkrik ini hidup atau mati? Profesor tahu kalau dia bilang hidup, ini anak akan matikan. Kalau dia bilang mati, ini anak tinggal buka dan hidup. Dan dia pegang-pegang tangan anaknya. Nah, itu jangkrik mau hidup atau mau mati, itu di lubung tangan. Kalau lu mau dia hidup, lu mau dia mati, dia mati. Sekarang Allah telah mencari kamu di dalam Kristus, dan menyambut dia dalam Kristus, kamu selamat. Menolak dia, kamu binasa. Mati hidup ada di tanganmu. Tuhan memberkati kita. Amin.